Warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tes mata kuliah komunikasi. Karena mata kuliah komunikasi yang kode komunikasi tanggal 2/14 dengan beban 7/12 atau semester 4 sifatnya wajib, asalnya adalah analisis kuliah, tidak ada tidak hukum. Nah, ini otorisasi dengan pengembangan FTS dari pengendara dengan deskripsi mata kuliah. Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang pengetahuan dasar dan konsep pengambilan keputusan dalam pemilihan alternatif rancangan. Nah, ini berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi. Kemudian capaian pembelajaran, capaian pembelajaran C4 yaitu mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan memecahkan permasalahan rekayasa. Untuk tidak bisa mampu menerapkan prinsip etika profesi dan standar-standar yang berlaku dalam bidang industri. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah CPNK yang 1 yaitu mampu mengidentifikasi pengaruh faktor ekonomi pada suatu sistem industri. Nah, CPNK 2 mampu menggunakan standar-standar yang berlaku dalam perhitungan analisis kelayakan finansial. Nah, sedangkan pokok bahasan yang pertama adalah konsep dasar ekonomi teknik, yang kedua konsep nilai waktu dan uang, yang ketiga bunga dan rumus bunga, yang keempat bunga dengan pemanjukan, yang kelima perhitungan ekivalensi ekonomi, yang keenam inflasi dan deflasi, yang ketujuh pemilihan alternatif ekonomi, yang kedelapan analisa hukum RUR, yang kesembilan analisa utilitas dan sensitivitas, yang ke-10 pertimbangan risiko dan ketidakpastian, yang ke-11 analisa penggantian, yang ke-12 analisa manfaat daya, yang ke-13 depresiasi, yang ke-14 pengaruh pajak pada analisa ekonomi teknik. Jadi dari pokok bacaan 1 sampai 14 ditambah 2 pertemuan TS dan BAK. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Kalau untuk penilaian proses uang itu nah, nanti ada proporsinya. Biasanya untuk TS itu masing-masing 25%. Nah, lainnya ditambah dengan untuk nilai tugas itu bagaimana? Itu ceritanya nanti di situ kan 25% TS, 25% UAS, 60% ya. Nah, sisanya itu pada dari banyak. Nah, komentar pustaka yang digunakan, pustaka utama yaitu tulisan dan yang kedua Paku Jawa. Nah, pustaka pendukungnya itu bisa pakai jamu itu ya. Nah, jamu kemudian yang kedua pakai sertifikat. Ada semua ada pertanyaan? Ya, Nah,
Untuk saat ini saya akan jelaskan untuk mata kuliah bunga dan bunga. Ya, pasti bunga dan bunga itu. Nah, ini yang pertama adalah nilai uang dari waktu. Nah, maksudnya apa nilai uang dari waktu? Contohnya ya, misalkan kalian dapat uang 50 juta. Sekarang dengan 3 tahun lagi, kira-kira pilih yang mana? 50 juta dapat sekarang atau sudah tahun lagi, pilih yang mana? Ya, bisa. Oh, apa yang menyebabkan berbeda itu adalah pas. Anda, jadi current value of money yaitu masalah dalam hal inflasi. Waktu mengeluarkan uang dan waktu mengelola yang baik adalah berbeda. Di dalam analisis ekonomi itu disebut dengan current value of money. Jadi sejumlah uang yang nominal sama akan mempunyai nilai yang berbeda secara waktunya. Contohnya aja, mungkin 50 juta pada tahun 90-an, ya, tahun 90-an, baru pula itu bisa dari ukuran tanah masih mendiang, ya. Aku coba sekarang, bisa nggak buat tanah mendiang? Paham ya? Nah, ini contohnya 100 juta pada hari ini itu beda nilainya dengan 100 juta rupiah pada setahun yang lalu. Nah, kan, ini yang membedakan. Jadi perbedaan waktu itu bukan hanya 1 tahun, melainkan beberapa tahun yang lalu atau beberapa tahun yang akan beda nilainya. Ya. Nah, untuk seperti kali ini pernyataan sejumlah uang yang nominalnya sama itu akan mempunyai nilai yang berbeda secara ekonomis. Ya, waktunya nah, yaitu dia mengindikasikan mungkin terjadi sejumlah uang yang nominalnya berbeda pada waktu yang berbeda akan mempunyai nilai yang sama. Ya. Kemudian kedua nominal yang berbeda pada waktu yang berbeda ekuivalen satu sama di kesamaan nilai finansial disebut ekuivalen. Nah, konsep ekuivalensi jadi ya yang kita memiliki status dari sekarang berapa nilai dari status kita tersebut 1 tahun yang akan itu konsepnya ada konsep cash flow. Di tahun yang 0 kemudian waktu 1 tahun datang nilai berapa? 100 juta ya. Nilai 100 juta pada tahun 1 tahun ke depan itu nilainya berapa? Nilai berapa? Ini adalah disebut dengan waktu. Jangan sampai kalian tidak mampu mengulang waktu. Nah, jadi konsep ekuivalensi yaitu pada ulang kali penyelesaian persoalan dilakukan secara rasional dengan memperhitungkan keadaan ekonomi pada saat itu. Yang sering diperhitungkan antara lain adalah misalnya tingkat bunga atau interest rate. Nah, dalam membandingkan alternatif faktor yang harus diperhitungkan itu antara lain jumlah yang dipinjam atau diinvestasikan. Nah, jadi contohnya ya, jumlah yang dipinjam itu misalkan cash flow 100 juta pada saat sekarang bukan 0. Kemudian problematik penyimpanan kan investasi ini adalah adanya ya. Nah, tingkat suku bunga yang dikenakan ini berapa? Ya. Jadi nanti ketemu
Kira-kira 100 juta sekarang, 1 tahun menjadi berapa? Ada. Nah, ini perhitungan bunga. Bunga itu ada definisi bunga. Jenis bunga ada dua macam. Bunga sederhana yang biasa, kemudian ada bunga. Nah, ini definisi yang pertama dari bunga. Bunga itu adalah persentase dari jumlah uang yang harus dibayar untuk memakainya periode 1 tahun. Definisi pertama. Sekarang definisi kedua, ukuran tenaga pertambahan uang sekarang yang dipinjam atau diinvestasikan. Nah, pinjam atau investasi itu kan ubah ya. Berarti anggarannya ke menjadi uang yang diperoleh pada masa yang akan. Nah, bunga sederhana, nah ini rumusnya ya, dihitung hanya dari induk tanpa memperhitungkan bunga yang telah diakumulasikan pada periode sebelumnya. Jadi I ini sama dengan P kali I kali N, di mana I adalah bunga yang terjadi dalam rupiah, P induk yang dipinjam atau diinvestasikan, nah jadi P itu yang diawali. Ya. Kemudian ini tinggal bunga per periode, sedangkan N itu bunga periode yang disertakan. Nah, ini bunga sederhana contoh. Pinjam sebesar $1.000 dengan bunga biasa sebesar 6,5 tahun. Dapat pengembalian pinjaman pada 1 tahun mendatang. Ya. Nah, jadi bunganya selama 1 tahun itu ada $1.000 kali 6%, ketemunya berapa nih? 60 ya. Nah, total bunga 3 kali ini kan masih selama setahun. Kalau total bunganya dalam 3 tahun, berarti 1.000 kali 6%, dikalikan 3 dari 60 kali 3. Ketemunya berapa nih? 1. Sehingga jumlah pengembalian pinjamannya itu berapa? Nah, kita pinjamnya tadi kan 1.000, ini ya. Pinjamnya pokoknya ditambah bunganya 180, jadi totalnya adalah 180. Ini berdasarkan ya bisa ya kayak pengaruh dari itu. Nah, pengaruh bunga itu ibarat konsepnya uang, tapi kan konsep aku pada tahun sekarang dengan 3 tahun yang mendatang itu berbeda. Sedangkan karena konsep tadi bunganya ya. Nah, maka bunganya itu berprinsip pada perubahan nilai mata uang. Ini. Nah, ini mas sederhana ya. Ini seorang ibu meminjam uang sekitar 100.000 operasi. Simpan pinjam dengan bunga sederhana sekitar 10% per tahun selama 4 tahun dan dibayar sekali pada akhir tahun 4 tahun dan tahun 4. Berapa persen yang dibayar oleh ibu? Nah, tersebut pada akhir tahun keempat. Di tahunnya tahun 0, tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Nah, jumlah yang dipinjam 100.000. Nah, pada tahun ke-0, bunganya itu 0. Jumlah utangnya 100.000 kan, jumlah yang dibayar 0. Paham ya? Nah, pada tahun 1 nggak ada yang dipinjam, bunganya 10.000. Jumlah utangnya 110.000. Nggak ada yang dibayar. Nah, pada tahun kedua, bunganya tetap 10.000. Berarti jumlah utangnya berapa? 120.000. Belum ada yang dibayar. Pada tahun ketiga, bunganya tetap 10.000. Dan kembalikannya ditambah dari berapa? 130.000. Belum ada yang dibayar. Pada tahun keempat, bunganya tetap 10.000. Jumlah utangnya berapa? 140.000. Jadi jumlah yang dibayar berapa? Ada yang ini ya. Nah, sekarang bunga majemuk. Artinya apa bunga majemuk? Yaitu bunga berbunga. Jadi besarnya bunga
pada suatu proses itu berdasarkan misalnya hidup ditambah misalnya gula yang telah teradaptasi pada proses dunia. Jadi berpengaruh terhadap yang konsumsinya itu ya. Nah, di bunga majemuk misalkan pinjaman sebesar $1.000, ini bunga majemuk 6% penuh dihitungan pengembalian pinjaman setelah 3 tahun ya. Kita cek, jadi bunga pada tahun 1 kita 6% kali 1.000, pokoknya berapa ini? 60 ya. Pokok ditambah bunga, tapi pokoknya kan 10.000 ya, ditambah bunga 60 berarti pengennya berapa nih? 50. Itu akhir tahun ke bunga pada tahun kedua berarti 6% dikalikan ini 90 berat 63,6. Nah ditambah pokoknya berarti 1.050 ditambah 63,6 ketemunya berapa? 1.123,5. Nah ini pada akhir tahun kedua. Nah pada bunga tahun ketiga berarti 6% kali 1.123,6 ketemunya 67,4. Nah ini pada akhir tahun ketiga karena dibayar pada akhir tahun ketiga berarti pokok ditambah bunga akhir tahun ketiga hasilnya adalah 1.123,6 ditambah 67,4 hasilnya adalah 1.191,2. Pertanyaannya, besar mana bunga majemuk dengan bunga segala? Sudah sekarang bunga majemuk. Nah, ini contohnya ya. Ini misalkan itu tadi contoh yang bunga sederhana meminjam uang dengan bunga majemuk, maka hitungan besaran bunga tiap tahun yang dapat dan harus dibayar pada akhir tahun keempat. Ya. Nah, jadi pada tahun awal nol bunga 100.000, bunganya belum muncul masih tetap dari 100.000. Nah, terus dia kena bunga 10.000 kan, di total jumlah bunganya adalah 110.000. Nah, kemudian kena bunga lagi 11.000, jadi totalnya berapa? 121.000. Kena bunga 12.100 kan, totalnya berapa? 133.100. Nah, bunga lagi yang keempat, berapa ini? 13.310. Jadi totalnya ditambah pokok berapa ini? 196.410. Jadi jumlah yang harus dibayar adalah bisa mana dengan yang bunga sederhana tadi? Ya, sama ya. Kalau kecilnya kecil mana? Nah, yang dipakai oleh bank itu yang bunga sederhana atau bunga majemuk? Nah, catatan. Jadi dalam prakteknya bila tidak disebutkan secara tegas atau biaya disebutkan sebagai bunga, maka pada dasarnya ini harus dilakukan sebagai bunga inilah yang dipakai oleh bank. Mungkin kalian pernah dengar kayak minta darah. Apakah minta darah pernah makan bunga majemuk ini? Bunga apa yang dipakai minta darah? Kenapa? Dia itu cukup bunga sangat besar. Ya, dia dipakai oleh minta darah. Anak ini, contoh ya. Dengan tidak cuma sebesar 12% per tahun, maka uang sejumlah itu pada tanggal 7 November 2007 akan ekivalen dengan rupiah 1.120 pada tanggal 7 November 2008. Ini dalam setahun ya. Dengan perhitungan bagaimana? Nah, ini juga perolehannya. 1.000 ditambah 1 kali 12%, dengan 1.000 kali 1,012-nya, sehingga dikeluarkan ya. Kemudian yang 1 plus 0,11 berarti hasilnya adalah 1.100. Nah, ini aliran kas ya. Nah, jadi
diagram aliran atau cash flow diagram. Jadi untuk menggambarkan aliran cash keluar dan aliran cash masuk. Nah, seperti apa cash flow? Dan inilah cash flow ini cash flow. Dimana kalau ke bawah itu pengeluaran atau pemasukan, kalau ke atas ada. Nah, jadi penggambaran diagram aliran cash itu adalah langkah awal dalam menyelesaikan persoalan ekonomi teknik yang melibatkan berbagai transaksi dalam berbagai program. Jadi harus tahu cash flow dulu, ya. Nah, jadi terdapat dua sudut pandang yang berbeda dalam diagram aliran. Sudut pandangnya apa? Nah, ini dari sudut peminjam dan sudut pemberi pinjaman. Nah, mungkin dari sudut peminjam 10.000 saya pinjam, kira-kira masuk atau keluar? Kalau saya pinjam masuk atau keluar? Masuk. Saya dapat uang, berarti harusnya kemana? Atas. Nah, jangka waktu pinjamannya misalkan 3 tahun. Dalam 3 tahun, itu saya mengeluarkan atau dapat? Kan saya membayar, berarti harus mengeluarkan ya. Berarti kalau itu, tangannya kemana nih? Jadi itu kalau saya pinjam. Nah, kalau saya sebagai sudut pemberi pinjaman, misalkan saya memberi pinjaman, ya, kira-kira uang 10.000 kalau saya meminjamkan itu menambah atau mengeluarkan saya? Nah, berarti kalau buku tangannya kemana nih? Nah, dalam suatu 3 tahun, nah, kan saya dapat pembayaran, saya dapat uang atau enggak itu? Nah, karena saya dapat uang 3 tahun, maka tangannya di mana? Banyak konsepnya itu ya. Nah, ini rumus bunga dan majemuk diskrit. Jadi pemajemukan dari stunting ya. Pemajemukan itu proses untuk mendapatkan nilai yang paling pada suatu program. Jadi mendatang dari sebuah nuansa ini dalam tingkat suku bunga yang tahu. Nah, sedangkan discounting itu adalah proses untuk mendapatkan nilai yang ekivalen pada periode sekarang dari sejumlah uang yang nilainya beberapa periode mendatang dan nilai suku bunga yang tahu. Nah, rumusnya bernama cukup diskrit. Notasi yang digunakan I itu adalah tingkat bunga efektif per periode. N itu jumlah periode pemajemukan. P itu nilai sekarang present value. Nah, jadi seperti P ini adalah nilai sekarang present value ya. Nah, sedangkan F itu nilai mendatang future value. Nah, seperti ini ya. F itu nilai mendatang. Sedangkan A itu adalah cash menunjukkan annual value. Misalkan kalau ini dibuat 3 tahun, kemudian tahun 1, tahun 2, ini, sampai terakhir ini ya, ini adalah nilai A. B, F, ini. Nomor ini, ini problemnya untuk mencari F. Mencari F1 ini ya, F1 itu sama dengan P ditambah bunga dari P. P plus bunga dari P itu kan P kali I. Nah, sama-sama P kita keluarkan jadi 1 plus, jadi pada satu P kali 1 plus I. Benar ya? Nah, pada periode kedua, maka menjadi apa? F2 kan? Nah, F2 itu adalah F1 ditambah bunga dari F. F1-nya kan ini, P1 plus I. Nah, bunga dari F1 itu adalah P kali 1 plus I dikalikan I. Ya kan? Nah, ini kan sama-sama 1 plus I. Kan bisa kita keluarkan. Yuk. Ada. Nah, jadi ini kita keluarkan sama 1 plus I. Ini ya. Berarti kalau dikalikan ini P1 plus I kali 1. Dan ini kan tinggal aja. Ada. Ini kan sama. Berarti kalau dikalikan jadi sangat. Nah, ini kita bisa merumuskan kalau di sini 1 ini P1 berarti pangkat 1 kan. Kalau F2
Di sini menjadi P kali 1/pangkat 2. Berarti kalau Fn kira-kira menjadi apa? P, paham ya? Nah, ini kan. Nah, ini artinya P 1/3 ya. Nah, jadi pada saat N menjadi apa? N itu sama dengan P kali 1/pangkat. Dimana FP itu sama dengan P kali 1/pangkat. Ini bisa delta P. Kalau yang atas ini bisa pakai kalkulator, kalau yang bawah ini pakai akhir ya. Nah, kemudian kesamaan delta bisa dinyatakan dengan FP sama dengan FP, 1%, ada. Nah, contoh, si A meminjamkan juga sejumlah 1 juta dengan bunga 12% per tahun dan akan dikembalikan sekali dalam 5 tahun mendatang. Yang pertama, gambarkan diagram kualitas, kemudian jumlah yang harus dikembalikan dengan rumus, jumlah yang harus dikembalikan dengan tabel. Gimana? Jadi kita gambar aliran cash-flow-nya dulu. Nah, cash-flow-nya seperti ini. Dia meminjam berarti dapat uang atau mengeluarkan? Nah, hasilnya berapa ini? Maka data yang akan dibayar. Ya. Nah, ini kalau dengan rumus P sama dengan rupiah yang 1 juta, 12%, N yang 5, IS-nya dengan 1 juta, kali 1 plus 0,12 sama 5. Ya. Nah, jadi 1 kali 1,285 nilainya adalah 1,523 kalikan 1 juta, jadi hitungnya 1,7623 ada. Nah, sekarang kalau punya tabel N itu sama dengan 1 juta kali FP, jadi gambarannya yang dicari yang N ini. Nanti teksnya sebagai pembilang menyebut ini. Ya, nah ini kan 1 juta nilai P ini apa? Berarti bisa P. Paham ya? Hanya adalah ini pemakaian. Nah, ini kalian bisa lihat di tabel nilainya FP 0,22%, 5 diberikan berapa? 1,52. Ya, jadi ketemunya adalah 1,52. Nah, berarti sama enggak? Secara rumus dengan secara tabel sama kan? Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Pertanyaan? Ya? Penelitian yang lainnya apa? Ya, nah, jadi suku bunga BI dengan gambarnya. Kalau pada saat suku bunga BI itu sebagai acuan. Nah, dan ada perhitungan ekonomi ini adalah suku bunga BI atau bunga yang lainnya. Ini pakai bunga BI atau bunga lainnya. Kira-kira. Nah, sekarang masing-masing bank itu bunganya sama atau beda-beda? Nah, kalau beda-beda bisa buat acuan nggak? Nah, jadi yang dipakai acuan itu yang mana nih? BI atau bank lainnya? Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kita sebutkan ya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.